Selamat bertemu kembali teman-teman di dalam channel Sinte Daru atau Suami Istri Ngobrol Teater dari Rumah bersama saya Eko Ompong dan istri saya. Cucut. Kita berada di dalam episode ke-9 sekarang. Ini sebagai program terusan atau lanjutan dari work from home ya. Oke, seperti biasa istri saya akan bertanya dan saya menjawab. Dan pembahasan kali ini tentang apa? Teater dan penonton. Oke, teater dan penonton. Nah, pertanyaannya. Artinya, Iya. sesungguhnya yang disebut penonton itu apa sih Mas atau siapa? Penonton itu ya orang yang datang menonton, tapi secara spesifik saya akan ambil dari Cameron and Gillespie yang mendefinisikan penonton sebagai berikut. Penonton itu adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama berada di dalam satu waktu dan satu tempat dengan tujuan khusus untuk menonton pertunjukan. Itu disebut penonton, kira-kira begitu. Okay. Meskipun nanti tujuan akhir dalam kepala masing-masing itu berbeda ya. Ada yang menonton itu untuk menulis resensi, ada yang menonton itu untuk ke studi, ada yang menonton itu untuk menghilangkan waktu, cari hiburan, ada yang menonton itu untuk pacaran dan sebagainya. Tapi intinya sekumpulan orang ini berada dalam satu ruang dan waktu yang sama dengan tujuan untuk menonton, kira-kira begitu. Oke, terus apakah teater itu harus ditonton? Iya, ya kan teater kan bagian dari seni pertunjukan. Nah, bisa disebut seni pertunjukan karena ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton? Kalau nggak ada yang nonton, namanya wong kentir gitu. Jadi memang penonton itu menjadi salah satu elemen pokok dalam teater. Karena tanpa kehadirannya teater itu juga nggak ada artinya. Kira-kira begitu. Terus fungsi penonton dalam kaitannya dengan keindahan seni teater itu apa? Wah, ini kita lari jauh ke belakang dulu ya. Jadi fungsinya itu penting banget, fungsi penonton untuk kaitannya dengan keindahan ini. Saya ambil dari Aristoteles. Aristoteles itu dalam mempertahankan karya seni teater itu menggunakan ini hubungan antara pertunjukan dengan penonton. Itu yang menjadikan karya teater itu pada saat itu menjadi bermartabat. Karena sebelumnya kan kalau pendapatnya Plato itu kan seni yang hebat, yang bagus, dikatakan indah itu kan yang sesuai dengan idealisme para dewa gitu. Sementara pada saat itu sastra yang kemudian digunakan dalam teater kan lebih banyak tragedi. Lah kalau tragedi kan nggak ada hero-nya karena hero-nya kan mati. Nah ini bagi Plato ini tidak menggambarkan keindahan karena masa hero kok menderita atau mati. Nah lalu kemudian Aristoteles mengatakan, nah itu tidak bisa dilihat, karya teater itu tidak bisa dilihat sebagai teaternya semata saja, tapi bagaimana cara penonton meresapi pertunjukan itu yang menjadi penting. Sehingga artinya begini, oke, hero-nya menderita, hero-nya mati, tetapi mungkin dalam pikiran penonton itu, wah kok bisa begitu ya? Wah semestinya kalau seandainya aku pasti jadi ada pelajaran di situ di dalam menonton itu, sehingga akhirnya bahkan tragedi pun akan dapat digunakan penonton untuk menyadarkan dirinya. Nah, jadi penting banget penonton itu. Nah, sejak saat itulah kemudian tragedi merebak di Yunani. Dan orang nonton tragedi itu kemudian nggak gengsi kan, kalau dulu kan dikatakan apa itu nggak indah gitu. Kemudian ini sedikit dibuat sedikit banyak dibela oleh Aristoteles, nggak gitu. Dan Aristoteles mengatakan itu kan fiksi. Jadi teater itu fiksi. Fiksi itu memiliki dunia sendiri yang juga aturannya juga sendiri, meskipun karya itu berbasis dari diambil dari realitas, tapi ketika sudah diangkat dalam teater itu disebut fiksi yang memiliki tata aturan sendiri, dunia tersendiri. Nah, fungsi dari penonton itulah yang kemudian mengambil pelajaran dari fiksi itu untuk diterapkan dalam keadaan kondisi sehari-hari dia, sehingga melahirkan kesadaran gitu. Tingkat tertingginya kan kalau sampai penonton benar-benar sadar dan sampai meratapi kematian si hero itu kan berarti dia
benar-benar membutuhkan hero tersebut dalam kehidupannya. Nah, ini yang disebut sebagai penyucian diri atau katarsis oleh Aristoteles. Jadi fungsi penonton dalam keindahan itu penting banget. Penting saja tambah banget gitu kira-kira. Oke, terus hubungan penonton dengan produksi teater? Kalau yang ini sudah ke modern ya, itu pertama kali kan segmen mestinya. Kalau dalam pertunjukan teater itu kan sering ada kelompok teater modern ya, sering menyebarkan belangko itu yang harus diisi penonton. Kamu tahu pertunjukan ini dari mana? Apakah dari internet, apakah dari koran, apakah dari teman dan sebagainya. Usianya berapa penonton itu? Itu untuk mengetahui kecenderungan, terus kemudian pertunjukan ini disukai oleh usia berapa sampai berapa dan sebagainya. Jadi penonton itu sangat penting bagi pertunjukan dalam rangka pertunjukan tersebut disukai atau tidak, diminati atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini penonton menentukan juga kualitas sebuah pertunjukan itu. Tapi kalau penontonnya itu kebanyakan anak-anak teater sendiri? Nah, itu jeruk seringnya kan jeruk, gitu. Iya, seringnya jeruk, gitu kan. Dan jeruk, orang kemudian memberikan feedback itu biasanya bagus karena teman bagus, gitu ya. Iya. Nah, itu gimana, Pak? Ini artinya kan pertunjukan yang belum teruji. Maka saya bilang kemarin beberapa kali ya mungkin di dalam Sinte Daru ini ya ada teater amatir, ada teater profesional, ada aktor amatir, pemain teater, ada aktor profesional. Nah, teater profesional dan aktor profesional itu sudah teruji. Artinya yang nonton bukan jeruk makan jeruk lagi gitu. Nah, sementara penonton dalam produksi teater sekolah itu yang sering terjadi di mana pemain teater nonton pemain teater itu kan hanya kemudian menimbulkan puja-puji semu. Belum menemukan penonton yang sesungguhnya gitu. Kira-kira begitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah teater itu perlu memperhatikan penonton dalam produksi karyanya? Perlu. Baik dalam karya seni, konteksnya tadi dengan keindahan yang Aristoteles tadi, resepsi, terus kemudian penyadaran, terus kemudian pembelajaran dan sebagainya. Jadi ada aktivitas di mana penonton itu menyerap apa yang disajikan pertunjukan, dan juga bagi produksi seperti pertanyaan sebelumnya juga sangat penting. Karena misalnya begini, saya akan memproduksi teater anak-anak, pasti segmennya anak-anak kan. Nah, secara produksi ini menguntungkan, karena anak-anak yang disasar itu pasti akan ngajak orang tuanya, nggak mungkin datang sendiri, misalnya begitu. Nah, secara keproduksian ini penting. Nah, secara artistik juga penting. Loh, kalau memang teater anak-anak, yang nonton tidak hanya anak-anak, berarti kan dengan orang tuanya. Logikanya, dia harus memberi porsi dalam pertunjukan itu juga untuk orang tuanya. Kira-kira begitu. Jadi, ini penting banget kondisi penonton. Makanya seperti yang saya ceritakan tadi, di dalam sebuah pertunjukan teater modern, kadang-kadang itu belangko survei untuk penonton itu sangat penting. Contohnya, saya ingin menyajikan pertunjukan teater yang agak lagi dewasa. Maka di dalam posternya saya tulis, ini untuk 17 tahun ke atas. Nah, itu harus disepakati oleh produksi dan harus ketat. Kalau nanti penontonnya di bawah itu nggak boleh masuk. Sebab kalau ada penonton itu masuk, ya pasti akan pertunjukannya akan bagi si penonton yang tidak sesuai usianya tadi, akan ini apa nih? Kok dewasa banget ini, kayak gitu. Ya seperti di film-film sekarang. Jadi penting sekali penonton itu bagi produksi, karena produser itu pasti akan menjual karyanya dalam konteks karyanya dipentaskan, kemudian dia mengundang orang datang untuk menonton. Nah, agar kualitas karya ini bisa bertemu dengan kualitas penontonnya, itulah fungsi dari survei penonton tadi diperlukan. Gitu. Jadi bayangkan saja, misalnya orang yang terbiasa dengan kultur teater tradisional yang nonton pertunjukan itu hanya pas ada orang punya hajat gitu, diminta masuk di gedung pertunjukan teater modern, diminta menyaksikan teater absurd, ya malah tambah bingung apa itu. Akhirnya keluar tuh ngomong apa kuwi. Terus kalau ditanyain, Pak, tadi pertunjukan teaternya gimana? Elek. Loh, kok iso elek? Aku ora dong kabeh, Mas. Enggak paham semua saya. Itu ya kira-kira gitu. Jadi bagaimana agar pertunjukan ini bertemu dengan penikmatnya, itu survei terhadap penonton sangat penting.
Dan produsen atau produser dalam menentukan, oke, kita akan buat karya ini, pasti juga akan berpikir, karya ini nanti untuk umum, karya ini nanti untuk mahasiswa, karya ini nanti untuk siapa saja, misalnya begitu. Jadi pentingnya di situ dalam karya teater. Oke teman-teman, demikian tadi obrolan saya dengan istri saya tentang teater dan penonton di episode ke-9 ini. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya, tetap di dalam agenda work from home ini. Tetap berpikir positif, tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa berdoa. Terima kasih atas atensinya.